Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kembali kita bersyukur kepada Allah dan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun materi siraman kolbu kita hari ini ialah kita ambil dari firman Allah yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, hendaknya kamu jangan mati sebelum mukmin yang sebenarnya. Di dalam menjelaskan firman Allah ini kita hubungkan dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Beliau mengatakan, Ittaqullah haitsuma kunta wa itba'is sayyi'at bil hasanat tamhuha wa khuliqal insana bihulukin hasani. Rawahu Tabrani. Di dalam menjaga ketakwaan kita supaya kita benar-benar bertakwa kepada Allah, ada 3 hal yang perlu kita jaga. Yang pertama, di dalam hadis itu dijelaskan, Ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Oleh sebab itu perlu kita pahami apa makna takwa di situ. Makna takwa di situ di dalam kamus dijelaskan, yang dimaksud dengan takwa itu adalah ayyuto'a wala yu'sa. Hendaklah engkau taat kepada Allah, jangan maksiat. Juga yang dimaksud dengan takwa itu yang kedua adalah ayyuzkara wala yunsa. Hendaklah kau senantiasa ingat kepada Allah dan jangan lupa. Yang ketiga yang dimaksud dengan takwa itu adalah ayyuzkara wala yakfur. Hendaklah engkau senantiasa bersyukur kepada Allah, jangan engkau kufur kepada Allah. Hadirin sidang pemirsa yang saya muliakan, apabila kita lihat di dalam firman Allah yang lain bahwa betapa luar biasanya orang-orang yang bertakwa itu diberikan oleh Allah kelebihannya agar ia dapat menjaganya dengan sebaik-baiknya. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan kepadanya jalan keluar dari berbagai macam persoalan yang dihadapinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan ia akan diberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan kepadanya kecukupan. Oleh sebab itu, jelas bagi kita bahwa dimanapun kita berada, kita harus senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, di dalam hadis itu dijelaskan, yaitu itba'is sayyi'at bil hasanat. Hendaklah engkau ikuti perbuatan salah yang engkau lakukan dengan perbuatan baik. Kalau kita sebagai manusia, tentu tidak ada yang terlepas dari salah dan silap atau perbuatan dosa. Begitu kita melaksanakan perbuatan silap dan dosa, kita harus imbangi dengan perbuatan kebaikan. Baik itu namanya bersedekah, membaca Al-Quran, atau istighfar kepada Allah, yaitu mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Apabila dapat kita lakukan hal seperti ini, maka terjagalah ketakwaan kita kepada Allah tersebut dengan baik. Oleh sebab itu, hadirin sidang pemirsa yang kami muliakan, di dalam ungkapan ulama-ulama besar kita menjelaskan tentang istighfar ini, man lazimal istighfar,
siapa yang benar-benar membiasakan istighfar atau mohon ampun kepada Allah, Allah ada 3 hal yang akan dia dapatkan. Yang pertama, man lazimal istighfar, yaitu wa ja'alallahu lahu min kulli dzigin makhraja, akan Allah berikan kepadanya jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapinya. Kemudian yang kedua, wa min kulli hamin faraja, dan akan berikan oleh Allah kepadanya jalan keluar dari persoalan-persoalan yang dihadapinya di dalam kehidupan. Yang ketiga, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, akan diberikan oleh Allah rezeki yang tidak diduga-duga. Kemudian yang ketiga dari hadis itu juga dijelaskan oleh Allah, wa khuliqal insana bihuluqin hasanin, bahwa tunjukkanlah kepada Allah, tunjukkanlah kepada manusia akhlak yang baik. Rasulullah sendiri menjelaskan di dalam sabdanya, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, sesungguhnya aku ini diutus adalah untuk memperbaiki budi pekerti dan akhlak manusia. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita menunjukkan akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, juga akhlak kepada makhluk-makhluk yang lain. Yang ditunjukkan oleh Rasulullah ada 4 hal. Yang pertama, kalau bicara benar, berbuat yang benar. Sifat Rasul itu disebut dengan as-siddiq. Kemudian yang kedua, amanah. Apabila diberikan sesuatu kepercayaan, maka kepercayaan itu tidak dikhianatinya. Kemudian beliau juga adalah menunjukkan sifat, yaitu apabila menyampaikan sesuatu, sampaikanlah yang benar. Kemudian yang keempat, beliau sangat pintar menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang disebut dengan patonah. Inilah 3 hal yang perlu kita jaga agar ketakwaan kita benar-benar dapat kita peroleh di sepanjang hidup kita. Mudah-mudahan sampai kita mati seperti apa yang dijelaskan dalam firman Allah tadi, ketakwaan kita tetap terjaga. Demikian saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya akhiri dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.